Hai Foto Lovers. Membahas proses produksi pelek mobil yang ada di dunia. Teknik casting. Teknik pertama yang biasa digunakan seperti halnya saat kamu pernah melihat proses pembuatan kue yang menggunakan cetakan. Jadi ini Auto Lovers, seluruh material velg yang biasa menggunakan bahan besi, baja atau aluminium, dilelehkan dalam wadah berukuran besar atau raksasa. Selain itu, cairan yang sangat panas ini kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang telah disediakan. Jika hasil cetakan sudah selesai dan dikeluarkan, velg akan dimasukkan ke dalam air biasa untuk mendinginkan suhu panasnya. Sebelum kemudian dipanaskan kembali dalam temperatur hingga 500 derajat Celcius, yang berguna untuk lebih memperkuat molekul material. Jika telah selesai, tahap selanjutnya masuk pada proses finishing, di mana bagian-bagian pelek yang masih kasar akan dihaluskan guna mendapatkan bentuk sempurna. Setelah itu barulah masuk pada pengecatan agar lebih mempercantik tampilan velg. Akan tetapi dengan proses pembuatan seperti ini, pelek memiliki kekurangan di mana bobotnya akan jauh lebih berat. Namun dari segi biaya ongkos produksi juga terbilang murah. Teknik flow forming. Seiring perkembangan teknologi ada juga ini teknik yang dikenal dengan istilah flow forming, di mana dalam proses pembuatan lingkar roda tetap menggunakan teknik sebelumnya. Bedanya hasil awal cetakan pelek yang masih padat kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk diperlebar bagian tengahnya. Jangan lupa juga sambil dipanaskan dan diputar sampai bentuknya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan cara seperti ini juga Auto Lovers, pelek yang dihasilkan memiliki ukuran berat yang lebih ringan. Di samping itu, untuk kekuatannya sendiri jauh lebih baik dan memiliki kepadatan material yang jauh lebih rapat dibandingkan teknik casting. Lihat aja hasil pengujiannya. Teknik forging. Berbeda halnya dengan teknik forging, proses pembuatan pelek kendaraan bermobil yang ini sih terbilang cukup ribet dan memakan waktu yang lama nih Auto Lovers. Pada tahap awal, besi padat yang berbentuk silinder dipotong sesuai ukuran. Kemudian masuk pada proses pemanasan sekaligus dilakukan pengepresan, di mana bentuk pelek akan disesuaikan dengan yang diinginkan. Setelah itu semua selesai, barulah teknik flow forming seperti sebelumnya kembali digunakan untuk membuat ukuran pelek lebih besar. Nah, bisa dilihat kan bentuk dasarnya telah selesai, namun masih polos sih. Nah, untuk menambah kesan mewahnya, masih perlu masuk ke dalam proses pembuatan motif lubang area depan menggunakan mesin pemotong CNC. Kemudian berlanjut pada tahap finishing. Lalu akhirnya seperti ini deh Auto Lovers. Keren kan? Dari segi kualitas pun juga sangat mahal. Hanya saja harganya cukup mahal dikarenakan proses produksinya yang rumit dan menggunakan peralatan modern yang canggih. Sementara itu teknik yang hampir mirip dengan forging ada juga yang menggunakan lempengan besi yang agak tipis kemudian dipres. Bedanya bagian di tengahnya itu dibuat terpisah menggunakan lempengan besi lalu disambung hingga berbentuk melingkar. Selain itu lempengan besi bagian tengah dipres juga hingga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian barulah masuk dalam tahapan penggabungan dengan metode pengelasan. Hingga pada akhirnya jadi deh. Nah, perlu juga kamu ketahui ini kalau dalam proses akhir pembuatan pelek yang gak boleh ketinggalan sebelum dipasarkan adalah menguji kekuatan pelek itu sendiri dan di tingkat kesempurnaan putarannya. Apakah sudah sesuai dan layak dengan standar yang telah disediakan. Sekedar informasi tambahan juga nih Auto Lovers, kalau pelek pabrikan 100% produk Indonesia saat ini telah ada juga loh dengan nama produk Backlog Paco. Ngomongin soal kualitasnya tentu gak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Nah, gimana Auto Lovers? Sudah pada tahu kan proses pembuatan pelek mobil pada kendaraan? Semoga aja pembahasan tadi mampu menambah wawasan kamu seputar dunia otomotif. Jika kamu punya informasi menarik lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Dah!